Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu kelima, yaitu menstrukturkan masalah. Masalah aja distrukturin ya. Ini lebih tepatnya masalah pengambilan keputusan. Nah, decision making process. Yang pertama kita harus menstrukturkan masalahnya dulu. Ini udah dijelasin ya di minggu lalu. Di minggu depan nanti kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu membuat model pengambilan keputusannya. Nah, sekarang kita harus menstrukturkan masalahnya dulu. Sebenarnya ada masalah apa sih? Nah, menstrukturkan ini bukan hanya sekedar mendefinisikan ada masalah apa, tapi juga bisa menstrukturkan dalam model matematis ya. Kan dalam model matematis. Ya, masalah yang dapat dihitung. Kalau kita bicara analitika data, masalah itu kan pertama berangkat dari bisnis problem ya, lalu diubah ke data problem. Nah, ini sama. Dari bisnis problem diubah ke data problem, distrukturisasi datanya, sehingga nanti ketika kita membuat pemodelan akan lebih mudah. Eh, Structuring masalah, menstrukturkan masalah itu both defining the problem dan diidentifikasi dan dianalisis permasalahannya itu apa. Lalu eh, sehingga nanti akan bisa muncul alternatif-alternatif solusinya seperti apa. Nah, proses strukturisasi masalah itu merupakan proses yang imajinatif dan cukup kreatif, yang bisa karena harus mentranslate atau menerjemahkan dari hal-hal yang abstrak menjadi hal-hal yang nantinya bisa diukur. Oke, abstrak, seabstrak, kayaknya pengen beli baju lebaran deh. Nah, itu kan abstrak banget. Baju lebaran apa yang ingin dibeli itu harus bisa ditranslate. Kayak, oh kebutuhannya baju lebaran yang seperti apa? Apakah baju lebaran yang nanti bisa dipakai sehari-hari, atau baju lebaran yang nantinya bisa dipakai kondangan, atau baju lebaran yang nantinya ya bisa dipakai seperti apalah, atau hanya dipakai sekali aja pas lebaran aja. Nanti keputusannya akan memunculkan alternatif-alternatif, apakah beli baju baru, ataukah mau sewa, atau nggak jadi beli ataupun sewa, pakai baju tahun lalu. Nah, elemen-elemennya yang dibutuhkan di tab ini ada event, value, aktor, dan alternatif-alternatif decision-nya. Nah, dan ini semua, empat elemen ini akan saling berinteraksi satu sama lain. Ketika kita melakukan proses strukturisasi, kita harus fokus pada value-nya. Pertama, kita recognizing and defining problemnya apa, kita menspesifikasi atau menentukan value dan objektifnya, lalu kita mengidentifikasi dan menggenerate atau menentukan alternatif-alternatifnya apa. Nah, di step 2 dan 3 ini bisa jadi dibalik. Kita menentukan alternatifnya dulu, baru kita menentukan value masing-masing alternatif. Itu bisa juga. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu decision maker dalam melakukan atau menentukan problem decisionnya, masalah pengambilan keputusannya. Apa sih value itu? Value itu adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengevaluasi. Jadi kayak misalnya kita mau beli mobil, kita punya tiga alternatif mobil. Nah, ada atribut-atributnya kan, misal harga, warna. Nah, value itu adalah misal mobil A harganya berapa, mobil B harganya berapa. Value ini nanti yang akan dikomparasi atau dibandingkan di masing-masing alternatif untuk pengambilan keputusan. Objektif itu tujuannya, sebuah statement yang ingin dicapai atau ya tujuan sih. Tipe-tipe dari objektif itu ada yang fundamental dan ada yang means objektif. Bisa dibaca sendiri ya. Kalau fundamental tuh karakterisasi reason-reason atau minat-minat dari decision situation. Kalau yang mean objective implies for the degree to which another objective can be achieved. Nah, biasanya yang fundamental ini sifatnya subjektif ya. Kalau yang means ini dia sifatnya objektif. Nah, kita harus bisa menentukan tujuannya apa. Ngapain sih kita melakukan pengambilan keputusan ini? Misal pengambilan keputusan mau beli baju lebaran. Tujuannya apa? Ya biar kita jelas gitu loh, mau datang ke toko mana dan beli baju apa.
nggak muter-muter 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 5 jam tapi nggak dapet baju apapun. Itu kan mempermudah hidup ya sebenarnya. Tahap kedua itu kita identifikasi dan melakukan generating alternatif. Tahap kedua, tahap berikutnya kita yang namanya pengambilan keputusan pasti nggak cuma satu alternatif ya. Kalau bisa lebih dari satu alternatif. Dan ingat, tidak memilih itu juga merupakan salah satu alternatif. Nah, ada teknik-teknik untuk mengenerate alternatif. Yang pertama, objektif atau atribut based procedure. Ada alternatif based procedure, state based procedure, dan general creativity teknik. Teknik yang pertama, objektif or attribute based procedure, itu kita present atributnya dulu, lalu kita menentukan alternatif dari masing-masing atribut yang kiranya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dalam kita punya 3 alternatif, terus ada satu atribut, ternyata value atribut itu di 3 alternatif sama, itu ya harusnya dibuang. Karena ini redundant kan. Lalu ada alternatif based procedure, itu kita menentukan alternatifnya dulu, baru menentukan atributnya. Kalau ini menentukan atributnya dulu, baru menentukan alternatif. Kalau ini alternatif dulu, baru atribut. Makanya tadi kan dia bisa dibolak-balik kan, value sama alternatif. Lalu yang ketiga ada state-based procedure, present possible states of nature, one at a time, elicit alternative which will be effective in its individual state. Jadi yang ketiga ini malah bukan alternatif atau atributnya dulu, tapi state of nature atau kemungkinan-kemungkinan ke depan itu dulu yang ditentukan. Lalu ada general creativity technique. Nah, ini yang tidak bergantung pada 3 elemen seperti atribut 3 elemen sebelumnya, yaitu atribut alternatif dan state of nature, tapi randomly kalau ini. Nah, biasanya digunakannya brainstorming dan sintesis masalah. Untuk metode-metode strukturisasi itu ada beberapa metode, mulai dari value hierarchy atau value tree, ada cognitive mapping, soft system methodology, influence diagram, dan lateral thinking. Nah, value hierarchy atau value tree itu hierarchical or tree-like structure with value. Generally, it is necessary to develop a value hierarchy that is specific to a particular decision. This is because a general purpose value hierarchy that will be applicable to a wide range of decision will be so complex as to be impractical. Presentation of a value hierarchy allows to the DM, decision maker, quickly visualize the structure of the evaluation consideration for a decision analysis. Nah, sebenarnya value tree ini atau value hierarchy udah mirip-mirip sama decision tree yang sudah kita buat di week sebelumnya. Menggambarkan, ya intinya sih menggambarkan dalam uh, tree analysis gitu loh, proses pengambilan keputusannya. Sehingga akan lebih mudah untuk dibayangkan. Value hierarchy should be complete, operational, decomposable, non-redundant, minimal or concise, understandable, dan measurable. Ini ya standar ya, harus komplit, semua aspek sudah masuk. Operasional bisa digunakan dengan reasonable effort, nggak aneh-aneh lah. Lalu decomposable bisa dipecah-pecah, karena kan tree itu memecah ya. Ada branch-branchnya, dipecah branch-branch. Nggak redundant, mecah tapi nggak redundant. Kalau redundant ya percuma ya. Minimal or consist, keeping the level of detail to the minimum required. Harus memenuhi require minimal, mudah dimengerti dan mudah diukur. Jangan sampai nggak bisa diukur. Nanti akan makin susah eh, apa proses pengambilan keputusannya. Nah, value hierarchy atau value tree ini ada 2 pendekatan. Yang pertama top down, yang kedua bottom up. Kalau top down itu dari atas ke bawah, kalau bottom up itu dari bawah ke atas. Apa sih Bu maksudnya? Kalau top down itu fokus ke objektif dulu, tujuannya dulu, baru alternatif-alternatifnya. Kalau bottom up, alternatif-alternatifnya dibawa ke atas. Fokus di alternatifnya lalu dibawa ke atas.
Nah, contohnya kalau cognitive map dan fuzzy cognitive map, ini ada, nanti saya tampilkan contohnya di e-learning, di LMS. Berikutnya, metodologi berikutnya ada soft system. It essence involve a more open-minded, iterative, and flexible way of thinking about a problem than is typical of the traditional kinds of operational research and the harder kind of system thinking. Nah, kalau soft system methodology ini pengambilan keputusan yang dia berbasis operational research. Banyak ya pengambilan keputusan yang berbasis operational research. Contohnya ya gampangannya metode simplex, linear programming, travel salesman problem, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya pengambilan keputusan ya. Game teori itu termasuk. Berikutnya, influence metode berikutnya ada influence diagram. The only rigorous modeling aid developed by decision analysts for their use is the influence diagram. The early research focused exclusively on the use of influence diagrams during model structuring with a natural carryover into probability elicitation. This work has continued and has been generalized. Also, efforts have shown that in addition to being used to structure the model, influence diagram can replace decision trees for some problems as the solution mechanism. Nah, influence diagram ini sebenarnya kan sudah kalian pelajari di pemodelan sistem ya, yang diagram awan-awan itu loh. Itu baik, itu adalah influence diagram. Nah, dengan adanya influence diagram kita bisa tahu sebab akibatnya, mana yang faktor-faktor yang menjadi sebab dan mana faktor-faktor yang menjadi akibat. Jangan sampai kebalik. Kadang kalau nggak dibuat influence diagram ya kita kebalik. Suatu faktor itu kita jadikan akibat, padahal sebenarnya dia adalah penyebab. Contoh lagi itu kayak kita misal bikin fishbone ya. Kadang anak bimbingan saya itu suka kebalik gitu. Harusnya dia di duri utama, tapi dia masukkan ke duri cabang-cabang. Jadi kebalik, mana yang sebab, mana yang akibat. Nah, influence diagram itu membantu untuk memecah mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Influence diagram ini akan lebih mudah dimodelkan atau digambarkan dan dihitung secara matematikal dan Bayesian. Jadi nanti bisa lebih mudah dalam menghitung probability-nya. Nah, ini ya contoh influence diagram. Plan for vacation, kayak mau liburan. Dilihat dulu mananya dulu. eh Twitter, apa kondisi cuacanya. Dari kondisi cuaca hari ini kita bisa melakukan forecast. Misal kita liburannya mau minggu depan ya. Hari ini panas nih. Ini hujan. Hari ini apa? Kan kondisi cuaca hari ini. Dari kondisi cuaca hari ini kita bisa melakukan pemodelan untuk memforecast minggu depan saat kita liburan itu kondisi cuacanya akan seperti apa. Oh, kiranya forecast-nya itu hujan, maka vacation activity-nya mungkin indoor. Karena nantinya weather forecast ini akan masuk ke vacation activity. Mungkin akan indoor. Tapi kalau weather forecast-nya itu kiranya panas, akan outdoor. Vacation activity yang dipilih akan mempengaruhi satisfaction, kepuasannya. Nah, ini contoh lagi influence diagram untuk pengambilan keputusan marketing budget and product price. Jadi ini independennya itu marketing budget dan product price. Nanti akan ketahuan dengan budget sekian itu kira-kira kita dapat market size berapa. Kita dapat market share berapa. Market share itu kalau dibandingkan sama kompetitor-kompetitor kita. Kita misalnya mau wafer, produksi wafer. Wafer itu kan udah ada kompetitornya ya. Tenggo, Nissin, Selamat, dan lain sebagainya. Nah, kalau dibandingkan sama mereka, kita dapat share berapa sih? Kayak misalnya Indomie, Indofood. Indofood di pasar mie instan tuh dia share-nya bisa nyampe 70%. Nah, market size ya itu berapa populasi yang kiranya akan makan. Nah, nanti dari dua ini kita akan dapat unit sales ya. Unit sales ini mempengaruhi cost dan revenue. Marketing budget juga mempengaruhi cost, price juga mempengaruhi revenue. Cost dan revenue ini nanti bisa dihitung profitnya. Profit kan cost, sorry, revenue minus cost ya, standarnya.
Nah, akan ketahuan. Ini influence diagram untuk eh apa namanya pengambilan keputusan marketing. Metode berikutnya itu adalah lateral thinking, a way of breaking out logical thought process to develop radical views of problem. The three primary activity used in lateral thinking untuk menstimulasi ideas-ideas. Pertama, aware terhadap masalah. Ya, ini bagian dari define masalah ya. Lalu yang kedua, generating many alternative view. Jadi, eh, semua alternatif kiranya yang bisa itu disampaikan, ditentukan. Lalu use provocative methods for introducing discontinuities into the thought process. Itu metode-metode dalam menstrukturisasi masalah. Yang dari cognitive map itu belum dijelaskan di slide, tapi sudah saya masukkan ke LMS. Kalian bisa baca sendiri. Cognitive map mulai dari metode hierarkikal, non-hierarkikal, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, tugasnya kalian, silahkan kalian membuat influence diagram. Kalian udah belajar juga ya, influence diagram. Influence diagram untuk masalah pengambilan keputusan sehari-hari di hidup kalian. Tadi kan contohnya beli baju baru ya. Kalian bikin influence diagram untuk pengambilan keputusan beli baju baru. Ya boleh. Atau terserah pengambilan keputusan apa yang akan kalian pakai di kehidupan sehari-hari. Itu aja materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.